Halo, assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi di channelnya Jakarta Otomotif. Nah, jadi kali ini saya akan ngebahas tentang apa ya? Jadi di depan kita ini ada artikel ya, ada brosur tentang CTF diesel. Nah, apa itu CTF diesel? Nah, ini barangnya. Ya, ini barangnya. Jadi ini adalah CTF diesel ya, tuh. Ini CTX diesel, biodiesel performance booster. Jadi ini yang ukuran 250 mili ya. Nah, ini kegunaannya dirancang khusus untuk mengoptimalkan kinerja mesin, menghemat BBM, membersihkan sistem pembakaran dan filter, melumasi dan melindungi injektor dan pompa BBM sehingga mesin dapat bertahan lama. So, buat kita lebih jelasnya ya, ini kita skip dulu, kita taruh sini, kita langsung lihat aja langsung ke brosurnya. Nah, ini brosurnya ya. Jadi kayak gini. Ini mohon maaf kalau agak goyang-goyang ya, karena ini direkamnya pakai HP ya. Jadi ini adalah brosur dari CTX diesel ya. Jadi solusi untuk Indonesia Biosolar B20 B30. Nah, ini kebanyakan dipakai ya. Jadi CTX diesel ini kebanyakan dipakai di pertambangan atau di industri pabrik, juga dipakai untuk di marine ya, atau di laut gitu kan, buat kapal-kapal pesiar, kapal-kapal besar ya. Nah, ini juga untuk transportasi umum nih, seperti bis juga ada, terus juga ada tracking. Kapal-kapal nelayan juga menggunakan CTX diesel. Oke. Penjelasannya begini, ini petrodiesel vs biodiesel atau biosolar ya. Jadi kalori dari biosolar yang lebih kecil itu 10 sampai 15. Nah, ini ya. Pemakaian BBM akan lebih boros karena energi yang dihasilkan lebih sedikit. Nah, itu pertama ya. Lalu biosolar lebih banyak kontaminasi air, akan lebih mudah menyebabkan karat dan mengurangi efisiensi bahan bakar. Itu sudah pasti itu. Yang pengguna biosolar pasti sudah tahu lah. Lanjut, biosolar rentan terhadap pertumbuhan algae. Algae itu atau ganggang ya. Jadi ganggang itu yang terus bertumbuh dalam BBM solar akan terus mengurangi kualitas solar sehingga efisiensi dan performa pembakaran menurun. Jadi kan kalian suka dengar tuh kalau isi biosolar dibiasakan langsung habis gitu. Jadi biar nggak ada jamur atau ganggang. Nah itu. Jadi inilah ganggang gitu kan. Terus kualitas biosolar yang belum baik, BBM yang kotor dapat menyumbat filter sehingga umur filter pendek, deposit sisa pembakaran menjadi lebih banyak sehingga mengotori bagian pembakaran termasuk injektor. Jadi yang menggunakan biosolar pasti sudah paham lah, apabila mobilnya menggunakan biosolar pasti akan lebih sering ganti filter bahan bakar ya. Nah, itu karena itu. Jadi kualitas biosolar itu belum begitu maksimal ya. Nah, ini masalah-masalah yang ada nih di penggunaan biosolar yang ada di Indonesia ya. Ini yang pertama ini loss power ya, karena kalori yang lebih kecil berarti power yang lebih rendah dan kualitas biosolar yang beredar cukup rendah menyebabkan performa yang lebih menurun lagi. Nah, itu masalah pertama tuh, pengguna biosolar adalah loss power. Terus yang kedua adalah kerusakan pada injektor. Nah, karena deposit kotoran terlalu banyak dan sulfur dan kontaminasi air memperpendek umur injektor secara signifikan. Pasti kalian sudah merasakan ya, apabila kalian menggunakan biosolar itu pasti kadar sulfurnya itu kan tinggi kan, otomatis injektor kalian tuh jadi lebih sering bermasalah kayak gitu. Oke, yang selanjutnya adalah pompa BBM yang rusak. Jadi bakteri dan kotoran-kotoran lain akan menjadi lumpur dalam solar dan akan menyumbat serta merusak pompa BBM. Nah, itu kalian juga sudah pasti paham ya. Kalau biosolar itu banyak seperti lumpur atau air dan kayak gitu yang mengendap ya nantinya ya. Lalu filter yang tersumbat ya, mungkin karena kotor gitu ya, karena ganggang yang tadi yang tumbuh di dalam BBM itu membentuk menjadi lumpur dan menyumbat filter sehingga akan harus sering ganti filter kayak gitu. Lalu masalah selanjutnya adalah asap yang banyak
Ini sudah pasti. Kotoran atau ganggang dan air akan membuat solar lebih sulit terbakar dengan baik yang menyebabkan banyaknya asap pembuangan. Jadi kalian lihat sendiri ya, seperti kebanyakan mobil yang belum menggunakan common rail itu masih menggunakan biodiesel kan, ada solar atau bahan bakar yang terbakar tidak maksimal gitu, yang membuat jadi keluarnya asap hitam dari knalpot seperti itu. Lalu penyebab yang terakhir adalah deposit kotoran yang menumpuk. Banyaknya kontaminasi kotoran dan kadar sulfur yang tinggi dalam biosolar Indonesia akan menyebabkan penumpukan deposit kotoran di ruang pembakaran. Nah, ini bukan salah satu ya. Ini problem yang kita alami apabila kita menggunakan biosolar yang ada di Indonesia. So, fungsi CTEK diesel, nah ini pembahasan utamanya. Jadi menjaga kebersihan injektor dan ruang pembakaran. Injektor akan mengurangi performa mesin dan menyebabkan pengurangan kualitas pola semprotan, lalu berkurangnya tenaga mesin, banyak asap, pemborosan BBM, meningkatnya emisi. Nah, jadi penambahan CTEK diesel akan membuat pola semprot yang baik sehingga memaksimalkan perbandingan antara udara dan BBM, membuat kualitas pembakaran menjadi lebih baik, dan pembakaran yang lebih baik, deposit kotoran yang mengendap juga akan terbuang. Itu sudah pasti ya. Jadi apabila kalian menggunakan CTEK diesel, nah ini ya, sudah pasti dia akan, karena di sini ada deterjen yang bisa membuat gagang itu atau lumut-lumut yang ada di tangki bahan bakar itu hancur, maka dari itu pasti jauh akan lebih baik apabila kalian mencampur biosolar dengan CTEK diesel. Nah, ini adalah salah satu tabel perbandingan ya. Nah, perbandingan antar pola semprotan injektor yang tersumbat dan yang bersih. Nah, ini dia ya. Jadi ini adalah contoh injektor yang tersumbat nih, dan ini adalah contoh atau pengkabutan injektor yang bagus ya, kayak gitu ya, yang di sebelah kanan ya. Nah, ini penggunaan CTEK diesel membuat mesin lebih bersih. Nah, ini adalah contoh yang digunakan atau yang menggunakan CTEK diesel, dan ini yang tidak menggunakan CTEK diesel. Jadi bisa jauh ya lebih bersih untuk pembakarannya seperti itu. Nah, ini tuh deposit kotoran, hasil oksidasinya, ini yang menggunakan CTEK diesel dan ini yang tidak menggunakan CTEK diesel. Fungsi kedua adalah mengurangi asap. CTEK diesel membantu membersihkan ruang pembakaran, mencegah tumbuh dan berkembangnya ganggang atau bakteri dalam bahan bakar solar, sehingga akhirnya pembakaran dapat berlangsung dengan lebih sempurna, yang bisa dikenali dengan berkurangnya asap hasil pembakaran. Asap menjadi lebih transparan dan ramah lingkungan. Nah, ini jadi apabila kalian menggunakan CTEK diesel itu ini tanpa CTEK diesel, dan yang kuning adalah dengan CTEK diesel ya. Jadi kendaraan pertama yang menggunakan CTEK diesel itu ya segini ya, tingkat kepekatan asapnya itu ya, opacity atau asap ngebulnya itu cuma berapa nih, sekitar 2 atau sampai 1 sampai 2 ya. Sedangkan yang tidak menggunakan CTEK diesel itu sampai di 27-an lah. Nah, ini kendaraan kedua dan ini kendaraan ketiga. Ini sudah diuji riset oleh CTX ya untuk CTEK diesel ini. Terus fungsi yang ketiga adalah terus menjaga kualitas solar tetap prima. Nah, ini kita langsung lihat aja nih. Ini tes setelah 3 bulan ya. Jadi air itu kelihatan banget langsung menjadi algus nih, atau jamur-jamur nih, kayak gini nih jamur nih. Ini yang tidak menggunakan CTEK diesel ya. Tuh, sebelah kiri ada solar yang dicampur dengan air. Terlihat banyak kondensasi air atau ganggang ya, bertumbuh cukup banyak hanya dalam waktu 3 bulan. Dan
tabung yang sebelah kanan, yang ini ya, tabung reaksi kanan adalah solar yang dicampurkan dengan air plus cetek diesel. Terlihat jauh lebih bersih, tidak ada kontaminasi ganggang, dan kualitas solar lebih terjaga dengan baik. Nah, ini hasilnya ya kayak gini ya. Tuh. Ini yang tidak menggunakan cetek diesel dan ini yang menggunakan cetek diesel. Kayak gitu. Lalu fungsi yang keempat adalah penggunaan BBM yang lebih hemat. Jadi cetek diesel itu mampu membantu pembakaran dalam mesin menjadi lebih sempurna sehingga menghasilkan tenaga yang lebih besar dan penggunaan bahan bakar yang lebih ekonomis. Nah, ini sudah teruji ya, memberikan penghematan BBM sebanyak 5%. Nah, ini adalah tabel dari penggunaan BBM yang menggunakan cetek diesel dan yang tidak menggunakan cetek diesel kayak gini ya. Tuh. Oke, lebih hemat sudah pasti, dan fungsi yang kelima adalah filter dan pompa bahan bakar yang lebih awet. Nah, ini kalian harus lihat ini nih. Jadi ini adalah lumpur yang ada di tangki bahan bakar ya. Kualitasnya tuh seperti ini kalau biodiesel itu. Jadi bisa sampai hitam banget. Dan ini mesin yang menggunakan cetek diesel terbukti menghasilkan deposit kotoran 87,5% lebih sedikit, dan umur filter dapat diperpanjang 2-3 kali lebih lama. Jadi apabila kalian menggunakan ini cetek diesel yang biasanya penggunaan itu 5.000 km mungkin jadi 7.500 atau sampai 10.000 km. Nah, itu jadi lebih baik ya gitu. Terus ini adalah deposit kotoran hasil oksidasi. Nah, ini yang tanpa cetek diesel dan ini yang menggunakan cetek diesel. Jadi yang menggunakan cetek diesel itu tingkat deposit kotorannya itu hasil oksidasinya itu lebih sedikit ya, atau lebih rendah ya. Dan ini adalah umur filter kilometer ya. Nah, ini tanpa cetek diesel ini mampu bertahan di 20.000 km. Sedangkan dengan cetek diesel itu mampu sampai di 40.000 km. Jadi kalau di kendaraan normal seperti dipakainya di mobil kayak gitu biasanya di 5.000 km, mungkin di 7.000 sampai 10.000 km masih oke dengan menggunakan cetek diesel ya. Nanti kalian bisa buktikan sendiri tuh kalau kalian sudah menggunakan cetek diesel. Dan ini adalah fungsi yang keenam dari cetek diesel, menambah power dan meningkatkan setan number. Nah, ini banyak yang tanya ya, apakah cetek diesel itu hanya ada deterjen saja, tidak ada setan numbernya? Nah, ini buktinya, dan ini dari ceteknya langsung ya, meningkatkan setan number yang diberikan cetek diesel memberikan tenaga yang lebih besar kepada mesin Anda. Telah teruji cetek diesel memberikan peningkatan tenaga sebanyak 3-5%. Kinerja mesin akan menjadi lebih efisien dan lebih ekonomis. Nah, ini adalah peningkatan HP. Yang atas adalah peningkatan HP dengan menggunakan cetek diesel, yang bawah tidak menggunakan cetek diesel. Ini jadi lumayan juga ya, menambahnya tuh lumayan gitu ya. Nah, ini terakhirnya jadi takaran penggunaan cetek diesel. Ini untuk pemakaian pertama atau untuk membersihkan tangki bahan bakar kalian bisa masukkan satu cetek diesel ukuran 250 mili ke dalam tangki bahan bakar kalian. Ini kalau saya ya, karena di sini kan tertulis 100:1. Tiap satu solar dicampurkan 10 mili cetek diesel. Sedangkan ini adalah cetek diesel hanya 250 mili, berarti ini hanya untuk 25 liter. Sedangkan satu tangki itu kan membutuhkan sekitar 600 mili ya, atau 60 liter ya biasanya kalau di mobil saya di Chevrolet Captiva. Nah, bisa menggunakan ini satu aja atau menggunakan dua cetek diesel untuk satu tangki bahan bakar untuk penggunaan pertama. Karena fungsinya apa? Untuk membersihkan semua ruang bahan bakar dan membersihkan jalur bahan bakar dari tangki ke injektor kalian. Nah, itu fungsi pertamanya. Setelah menggunakan satu sampai habis, itu sampai bahan bakarnya sudah habis satu tangki, kalian untuk pemakaian sehari-hari 1000:1, atau tiap 1 liter solar campurkan 1 mili cetek diesel. Nah, jadi untuk pemakaian harian nih,
kalian bisa masukin aja, misalkan kalian di biosolar itu beli 20 liter. Nah, udah masukin aja 40 mili. Kalau saya lebihin jadi 1/2. Jadi kalau saya beli biosolar itu 20 liter, berarti saya masukinnya 40 mili cetek diesel. Fungsinya untuk apa? Biar menjaga aja, jadi biar bisa lebih bersih lagi kayak gitu guys. Nah, ini pembahasannya sudah cukup, sudah habis dari cetek diesel. Saya menyarankan apabila kalian menggunakan cetek diesel ini dipadukan juga dengan oli CTX Prime Diesel. Jadi kenapa harus menggunakan cetek Prime Diesel? Jadi gini, CTX Prime ya. Ini adalah tabel dari CTX ya. Ini rekomendasi aplikasinya kayak gini. Ini yang untuk motor ya, yang untuk mobil itu belum. Tapi pada intinya, pada dasarnya itu sama. CTX Prime Diesel. Prime itu kan ini. Di Prime itu dia sudah menggunakan multi ester, zir sintetik, dan sintetik plus ya. Nah, mungkin untuk yang diesel beda lagi formulanya, tapi yang jelas di diesel itu ada yang namanya zir sintetik juga. Jadi zir sintetik ini yang akan menjaga kekentalan oli tetap dalam keadaan ideal, tidak peduli ditekan, digesek, dan dipanasi di segala keadaan. Dan multi ester ini jadi membantu melindungi ya blok mesin kalian. Nah, pertama blok mesin kalian itu dilindungi. Setelah itu molekulnya tuh diikat lagi sama yang namanya zir sintetik. Nah, itu cetek Prime Diesel. Olinya itu ada di mobil saya lupa bawa ke sini. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa langsung follow Instagramnya CTX Indonesia, dan jangan lupa follow juga Instagramnya Jakarta Otomotif. Untuk pembelian cetek diesel ini kalian bisa langsung ke Jakarta Otomotif, nanti link pembeliannya kita taruh di bawah ya. Ini harganya untuk saat ini yang 250 mili ini hanya 95.000. Kalian pasti akan merasa lebih hemat karena bahan bakar biosolar itu untuk saat ini ya harganya di 5.150. Ditambah sama ini kalian pasti akan lebih hemat daripada kalian membeli Dexlet atau Pertamina Dex kayak gitu. Nah, ini juga sudah ada orderan dari teman kita ya. Ini dari teman kita Om Wahyu ya. Nih Om Wahyu Caksono, dia beli CTX diesel 2 piece yang 250 mili dan stiker Captiva ID. Nah, ini barangnya untuk Om Wahyu, ditunggu ya Om. Nanti kalau sudah waktunya kita kirim, nanti sore nih pengiriman kita jalan semua, akan kita kirim semuanya. Ya, jadi begitu dulu pembahasan cetek diesel kali ini dari Jakarta Otomotif dengan gue Betet. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Apabila mau order, jangan lupa langsung ke Jakarta Otomotif. Di follow juga Instagramnya Jakarta Otomotif. Di subscribe channel YouTube-nya, di like, di share, dan di komen apabila kalian mau tanya-tanya tentang masalah oli ya, atau oli apa yang cocok atau yang bagus untuk motor kalian atau untuk mobil kalian, tinggal tanya aja langsung di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa bersyukur, sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.